warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dimas. Perkenalkan nama saya Dilan Aini Akses. Perkenalkan nama saya Randy Firmansyah Absen. Perkenalkan nama saya Ferdi Raka, absen 15. Perkenalkan nama saya Maulana absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi revolusi Cina yang bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 revolusi Cina. Perkenalkan, nama saya Dwika Nur Aini. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini latar belakang ada 5. Yang pertama adalah dominasi Inggris di Cina merupakan bangsa barat yang berhasil membuka Cina untuk perdagangan Eropa. Yang kedua adalah melemahnya dinasti Qing atau dinasti Manchu. Ini bukanlah asli penduduk dari Cina, karena penduduk asli Cina itu merupakan dinasti Han. Yang ketiga adalah kekalahan Cina atas Jepang pada perang yang terjadi pada tahun 1894 sampai 1895. Yang keempat adalah adanya korupsi di kalangan istana dinasti Ngantuk. Yang kelima adalah munculnya kaum cendekiawan dan paham-paham baru. Ini merupakan latar belakang terjadinya revolusi di Cina. Adapun perlawanan terhadap pemerintah maupun dominasi asing di Cina. 1. Perang Candu 1 1839 sampai 1842 yang mengakibatkan adanya perang candu atau perang opium di sini disebabkan oleh penyeludupan candu yang dilakukan oleh Inggris. Perang tersebut mengakibatkan kekalahan pada Cina. Yang pertama, harus menandatangani perjanjian Nanjing atau Nanking, yang mana salah satu isinya Cina itu harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris. Juga Cina harus membuka berbagai pelabuhan untuk Inggris, diantaranya dicontoh Kaimonangku, Hangzhou, dan Shanghai. Selanjutnya, Perang Candu II Cina juga harus mengalami kekalahan lagi dan harus menandatangani perjanjian Tianjin yang isinya antara lain Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia. Diizinkan untuk membuka kedutaan di Beijing, kemudian berbagai pelabuhan baru dibuka untuk negara-negara barat. Tadi Cina juga harus membayar kerugian perang. Selanjutnya ada pemberontakan Taiping, merupakan perang saudara di Cina terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh Manchu dengan gerakan milenarisme Kristen dari kerajaan surgawi perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah ada pemberontakan Yan. Pemberontakan ini gagal akan tetapi mengakibatkan kekacauan ekonomi dan korban jiwa yang besar. Kemudian ada pemberontakan pantai, yakni gerakan separatis antara dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing. Selanjutnya ada gerakan Boxer, di mana gerakan ini anti-asing, anti-imperialis, menyerang orang-orang yang asli membangun jalur kereta api dan juga orang-orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Cina atau Tiongkok. Selanjutnya tokoh revolusi Cina di sini ada 1. Dr. Sun Yat-sen menjadi presiden Republik Cina, kemudian terkenal dengan acaranya yakni Sanminju, yakni Minshon atau nasionalisme, Mindu demokrasi, dan Minsheng atau sosialisme. Kemudian yang kedua ada Chiang Kai-shek, ini lakukan pembantaian terhadap orang-orang komunis. Selanjutnya ada Mao Zedong atau Mao Zedong, ini pemimpin komunis yang melakukan perlawanan terhadap Chiang Kai-shek. Kemudian pada tahun 1949 mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Proses revolusi Cina. 1. Pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi pemberontakan di daerah Puchang atau terkenal dengan Pujiang, menjadi titik tolak munculnya pemberontakan skala nasional di Cina. 2. Pada tanggal
tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dari Republik Cina. Sun Yat-sen sendiri mendirikan Partai Nasionalis yang terkenal dengan nama Partai Komentar. Selain Partai Nasionalis, juga ada Partai Komunis yaitu Guncang. 3. Pada tanggal 12 Februari 1912, Hujatan mengundurkan diri digantikan oleh Jenderal Yuan Shikai, akan tetapi memerintah secara otoriter. Setelah meninggalnya Jenderal Yuan Shin, kemudian Sun Yat-sen kembali menjadi presiden Cina selanjutnya. Pada tahun 1924, digantikan oleh Chiang Kai-shek yang berhasil menyatukan Cina Selatan dengan Cina Utara. Akibat pembantaian yang dilakukan oleh Chiang Kai-shek, kemudian terjadi perlawanan dari kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong, dan akhirnya kaum komunis berhasil mengalahkan kaum nasionalis. Kaum komunis membentuk negara yang namanya Republik Rakyat Cina, sedangkan orang-orang nasionalis kemudian pindah selatan dan mendirikan negara yang namanya Taiwan. Dampak revolusi Cina yaitu satu, pertama adalah bentuk pemerintahan Cina berubah dari yang awalnya kekaisaran menjadi republik. Dua, kemudian yang kedua, memberikan dorongan bagi negara-negara lain untuk melakukan revolusi dan imperialisme bangsa barat. Yang ketiga, ajaran San Mencui memberikan ide-ide baru untuk bangkit melawan kolonialisme. Demikianlah materi mengenai revolusi Cina ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada